Industri game fee juga menjadi pintu gerbang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses finansial di bank konvensional. Sekitar 40% dari pemain Axie Infinity berasal dari Filipina, dengan mayoritas adalah masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan klaim dari Sky Mavis di Filipina, 25% pemainnya belum pernah memiliki rekening bank, dan dompet digital Axie Wallet justru menjadi pintu pertama untuk akses jasa finansial. Indonesia juga memiliki potensi ini dari Games Guild yang dibangun oleh anak-anak muda lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Salah satunya adalah SMC Game Guild yang dibangun pada tahun 2021 oleh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan saat ini sudah memiliki lebih dari 70 orang pengguna pemain yang dipilih melalui seleksi yang ketat. Mereka yang terpilih akan memperoleh pinjaman berupa aset NFT dalam games dan terlibat dalam banyak game fee. Peluang ekonomi dan terciptanya lapangan kerja alternatif ini tentunya berpotensi untuk memberikan sumber pemasukan baru bagi negara. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain dapat berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan bermanfaat. Memasukkan non-fungible token atau NFT dalam video games kini menjadi strategi monetisasi para pengembang untuk mengembangkan bisnis mereka. Di satu sisi, integrasi NFT ke dalam games bisa menjadi alternatif pemasukan di tengah beratnya tekanan ekonomi. Di sisi lain, agresivitas pengembang untuk melakukan monetisasi bisnis lewat NFT bisa menjerat pemain yang kurang memiliki pemahaman akan literasi keuangan. Saat ini, studio-studio pengembang besar seperti Sony, Tencent, dan Microsoft tengah bersaing mengakuisisi pengembang-pengembang yang lebih kecil dan memiliki produk games populer. Hal ini menciptakan tekanan yang semakin besar untuk membukukan keuntungan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tekanan keuangan ini mendorong studio pengembang untuk melakukan monetisasi agresif demi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sejumlah dampak negatif yang lain juga membayangi, mulai dari isu sosial, keamanan siber, hingga lingkungan. Menghadapi hal ini, pemerintah harus bijak untuk dapat menengahi antara peluang dan tantangan yang timbul akibat masuknya NFT dalam industri game. Penjualan objek digital sebagai bagian dari monetisasi agresif games sudah menuai begitu banyak kontroversi dari masalah keamanan dan potensi pencucian uang. Monetisasi games lewat NFT pun membawa dampak negatif yang mungkin timbul. Pertama adalah dampak ekonomi. Potensi ekonomi dari penggunaan NFT dalam games saat ini seperti tidak terbatas. Sebagai contoh, pada bulan November 2021, Metaverse Group membeli 116 petak real estate virtual senilai 2,4 juta dolar dalam permainan sandbox Decentraland. Meskipun demikian, investasi lewat NFT sangat spekulatif dan membutuhkan penanganan yang berhati-hati. Terlebih lagi, banyak pemain yang ingin berinvestasi dalam NFT tanpa memiliki pemahaman yang cukup terhadap NFT itu sendiri. Integrasi NFT yang terburu-buru pada games akan membuat pemain dengan tingkat pemahaman keuangan yang bervariasi terpapar pada risiko pasar spekulatif dan berpotensi menciptakan gelembung investasi yang merugikan pemain. Kedua adalah dampak sosial. Monetisasi agresif dalam bentuk mekanisme loot box berpotensi menimbulkan perilaku bermain yang bermasalah. Salah satu efek negatif ini adalah pengeluaran berlebih akibat kecanduan melakukan pembelian dalam aplikasi. Terlebih lagi, di luar sisi positifnya, konsep game fee atau menghasilkan uang lewat games dapat meningkatkan aspek persaingan dalam permainan dan berpotensi untuk memotivasi sebagian pemain untuk berbuat curang demi mendapatkan uang. Ketiga adalah dampak keamanan. NFT masih memiliki resiko keamanan dari penipuan dan pencurian. Pelaku kejahatan cyber masih dapat mencuri NFT melalui hacking dan phishing. Bahkan OpenSea, platform daring jual beli NFT, sempat mengalami kerugian hingga 1,7 US dollar akibat pencurian menggunakan metode phishing. Bila games menerapkan monetisasi dengan NFT, pemain yang kurang memiliki pemahaman terkait keamanan siber akan rentan terhadap kejahatan serupa. Terakhir adalah dampak lingkungan. Tanpa implementasi NFT saja, video game sudah memiliki dampak lingkungan yang cukup besar dari konsumsi energi dalam proses pengembangan dan penggunaan permainan. Sebagai contoh, terdapat 178 juta orang pemain di Amerika Serikat yang diperkirakan menghabiskan energi sekitar 34 triliun kWh atau kilowatt hour
setiap tahun untuk bermain games. Angka ini setara dengan konsumsi energi untuk 5 juta mobil per tahun. Menggabungkan NFT dengan konsep GameFi pada games juga akan meningkatkan dampak lingkungan lewat penambangan kripto. Pembuatan satu NFT berbasis mata uang kripto Ethereum membutuhkan energi sebesar 142 kWh dan setiap transaksi membutuhkan sekitar 180 kWh. Setiap kWh yang dihabiskan untuk bermain games dan bertransaksi NFT akan menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 0,39 kg karbon dioksida.